A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Kemudian sahabat Rasulullah Umar bin Khattab yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Orang itu kemudian berkata, 'Ya Rob, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkatlah kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, "Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertahtakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Rob? Untuk orang siddiq yang mana, ya Rob? Untuk syuhada yang mana, ya Rob?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Orang itu berkata, "Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rob?" Allah berfirman, "Engkau pun mampu membayar harganya." Orang itu terheran-heran sambil berkata, "Dengan cara apa aku membayar, ya Rob?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Caranya, engkau memaafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku." Orang berkata, "Ya Rob, kini aku memaafkannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu." Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah SAW berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Kisah di atas terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Saudara dan sahabatku yang tercinta, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Maafkan diriku, wahai saudaraku dan sahabatku yang tersayang. Sekiranya aku pernah menyakitimu dalam perkataan dan perbuatan baik, disengaja maupun tidak disengaja, begitupun baik yang disadari maupun tanpa disadari. Semoga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah.
Salam persaudaraan dan persahabatan. Mohon maaf lahir dan batin dari saya, Busyairi Ali dan keluarga, dan terkhusus kami sampaikan dari channel Hikmah.tv beserta tim menyampaikan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Saya sampaikan terkhusus kepada saudara-saudara saya di Majelis Taklim Al-Qurba di tengah musibah wabah COVID-19. Kita tidak bisa bertatap muka dan kita harus mengikuti anjuran pemerintah, anjuran para ulama untuk menjaga jarak di antara kita demi untuk memutus mata rantai menularnya virus COVID-19 ini. Begitu juga saudara saya di Majelis Supistik, Bapak Haji Eka Fitriansah dan juga Bapak Hadrian Nor, Bapak Sima dan lain-lain. Semoga kita dapat bertemu kembali, bertawajuh untuk membahas tentang seputar sufistik. Begitu juga kelompok kajian budaya semesta dan yang lain-lainnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.